Hai, Shalom, kembali saya Andre di acara The Wednesday Message. Pesan di hari Rabu, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saat ini saya berada di Telaga Sasadiba, satu-satunya di Batam. Untuk beberapa minggu ke depan, saya akan membahas suatu seri pengajaran dengan judul Honoring God. Nah, di seri yang pertama ini, saya ingin membahas dengan judul Honoring God through our business or our work. Ya, malah menghormati Allah melalui pekerjaan dan bisnis kita. Mari kita baca ayatnya di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, di ayat ini Paulus mengajarkan bagaimana bahwa ketika kita masih di dunia ini, kita bukan hanya sekedar bekerja, tetapi bekerja memberi buah, saudara. Saya ingin mengutip suatu peristiwa di mana Yesus juga adalah seorang pengusaha atau pekerja. Di dalam Lukas pasal yang kedua, mulai daripada ayat yang ke-42, saudara, di mana ketika Yesus berumur 12 tahun, kedua orang tuanya membawa Yesus ke Yerusalem. Dan ketika mereka selesai melakukan aktivitas mereka, kemudian mereka kembali pulang, ternyata Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Sampai 3 hari mereka mencari Yesus, kemudian menemukan dia di dalam bait Allah. Nah, apa yang Yesus lakukan di situ? Dia duduk mendengarkan pengajaran daripada imam-imam dan juga mengajukan pertanyaan. Di dalam ayat yang ke-47 dikatakan demikian. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan kita lihat, saudara, orang tuanya bukannya bangga, justru malah memarahi Yesus. Saudara, di ayat 49 dikatakan demikian. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Nah, di dalam bahasa Inggris, saudara, New King James dikatakan sangat jelas, dikatakan demikian. Why did you seek me? Did you not know that I must be about my father business? Saudara, ada kata bisnis di sini. Bahkan di dalam Amplified Bible juga dikatakan bahwa I must be at my father's house and occupied about my father business. Jadi saudara, Yesus berkata di sini, saya sedang melakukan bisnis bapak saya. Nah, seringkali kita berasumsi, beranggapan bahwa yang namanya bisnis itu tidak ada hubungannya sama pelayanan, tidak ada hubungannya sama rencana Allah, tidak ada hubungannya sama kehendak Allah. Sehingga segala sesuatu itu hanya bersifat sekuler, keuntungannya keuntungan bersifat materi. Tetapi yang kita tidak sadari bahwa sebetulnya bisnis kita atau pekerjaan kita di sekuler, itu adalah suatu bentuk pelayanan kita, penghormatan kita kepada Tuhan. Di mana keuntungannya bukan hanya sekedar materi, tetapi juga keuntungan jiwa, saudara. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, waktu Yesus berkata, I must be about my father business, bisnis Bapa, kira-kira bisnis apa, saudara? Nah, kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-47 dikatakan bahwa Yesus mendengar pengajaran firman dari imam-imam dan mengajukan pertanyaan. Dan kemudian mulai menyimpulkan, saudara. Berarti saudara tahu, ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, sebetulnya kita sedang melakukan bisnis Allah. Saudara, sehingga ketika kita melakukan bisnis Allah, kita bertemu secara rohani, mengenal Tuhan secara pribadi semakin intim. Iman kita semakin kuat dan teguh, saudara. Sehingga kita tidak mudah digoncangkan oleh godaan-godaan di dunia ini, khususnya di tengah-tengah dunia ini, di mana bisnis kita akan digoda, saudara, untuk menghalalkan segala cara untuk menerima keuntungan lebih dan lebih banyak lagi, melakukan kecurangan dengan segala macam untuk menerima keuntungan lebih banyak lagi. Tetapi karena kita sudah dewasa rohani, karena kita melakukan bisnis Allah, kita dapat berkata sebagaimana yang Paulus ajarkan di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Sehingga kita bisa berkata kepada orang-orang yang ingin menggoda kita, kepada godaan-godaan dunia ini terhadap bisnis kita, tidak, aku akan terus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Meskipun kelihatannya suatu keputusan yang kelihatannya bodoh bagi dunia, tetapi aku tidak malu, kata Paulus, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara, tidak mudah, saudara. Saya beberapa kali di bisnis saya ditawarkan untuk melakukan kecurangan, untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, supaya saya bisa mendapatkan proyek tertentu, supaya saya bisa tetap mendapatkan job tertentu. Tapi saudara, saya lebih baik kehilangan job itu daripada saya mengkompromikan iman saya kepada Tuhan.
Dari sini saudara, kita perlu belajar ketika kita melakukan bisnis Allah di dalam bisnisnya kita akan menjadi orang Kristen yang dewasa rohani dan teguh dan tidak akan tergoyahkan oleh godaan-godaan apapun. Sekalipun godaan itu dalam bentuk suatu angka, jumlah yang miliaran atau yang besar, kita akan tetap berani berkata, tidak, aku lebih baik berkenan kepada Tuhan daripada memperoleh keuntungan dengan cara yang salah. Biarlah kita melakukan bisnis kita dengan cara memasukkan Allah di dalam perusahaan kita, menjadikan dia direktur bagi kita. Biarlah kita didemosikan, Allah yang dipromosikan. Biarlah Allah menjadi direktur kita. Biarlah kita hanya sebagai manajernya di perusahaan kita. Sehingga ketika Allah sebagai direkturnya, dia yang akan menuntun bisnis kita. Sekalipun mungkin bisnis kita mengalami kerugian secara keuangan, bisnis kita mengalami kerugian secara materi, tetapi secara rohani kita menggain, kita mendapatkan keuntungan rohani, kita mendapatkan keuntungan surgawi, saudara. Karena permasalahannya adalah kadang-kadang kita justru mengeluarkan Allah dari usaha kita. Kita mengeluarkan Tuhan daripada bisnis kita. Karena kita tahu Allah kita ini seperti kalau istilah orang Betawi bilang, Allah yang rese, Allah yang suka menggelitik kita. Ketika kita ingin melakukan cara-cara dunia, Allah mengingatkan kita. Ketika kita ingin curang sedikit, Allah mengingatkan kita. Ketika kita ingin membelokkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan, Allah mengingatkan kita. Menjadi Allah yang agak sedikit menggelitik, mengganggu kita. Tetapi kalau kita mengizinkan dia sebagai direktur, kita taat kepada Tuhan, kita akan memperoleh keuntungan surgawi, saudara. Saya pernah diperhadapkan, saudara, di mana saya ditawarkan job, tapi harus kompromi dengan iman saya. Tapi kalau kamu tidak mau kompromi, kamu tidak akan mendapatkan job ini. Saudara, tidak mudah, saudara. Tetapi saya memilih lebih baik saya kehilangan job daripada saya kehilangan keselamatan di dalam Tuhan. Saudara, ketika kita mengizinkan Tuhan untuk menjadi direktur bagi perusahaan kita, ketika kita mengizinkan Allah untuk menjadi partner di dalam pekerjaan kita, saudara, apa yang Allah lakukan? Allah akan membela kita. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ketika dia ingin datang, ingin mencuri, membunuh, membinasakan perusahaan kita. Ketika ingin datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan pekerjaan saudara. Tebak siapa yang akan membela saudara? Tuhanlah yang akan membela saudara. Ketika mereka ingin masuk melalui pintu untuk menyerang bisnis saudara, menyerang posisi saudara dan pekerjaan saudara, tebak siapa yang akan berdiri di pintu itu yang menghadang iblis untuk masuk dan berkata, ngapain kamu di sini? Ini adalah bisnisku, ini adalah pekerjaanku, jangan kau ganggu-ganggu anakku. Saudara, Tuhan akan membela kita dan akan menuntun kita. Dan apapun yang terjadi dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, kita tetap mendapatkan keuntungan karena kita melakukan bisnis Allah, my father's business. Kita akan memperoleh keuntungan surgawi. Semoga video singkat ini menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.